Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin dan pemirsa YouTube Universitas Gadjah Mada, hari ini Selasa 24 September 2024 akan kita ikuti bersama acara pengukuhan Guru Besar Profesor Insinyur Widiatno Sarjana Kehutanan Master of Science PhD, Guru Besar dalam bidang Silvikultur Tropika pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Adapun judul pidato pengukuhan yang akan beliau sampaikan adalah Enrichment Planting Landscape Hutan Alam Tropis untuk Kelestarian Pengelolaan Hutan dan Peningkatan Cadangan Karbon. Sebelum kita ikuti bersama prosesi pengukuhan ini, kami akan sampaikan terlebih dahulu biografi singkat dari Profesor Widiatno sebagai berikut. Profesor Widi meraih gelar sarjana di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2002, lalu melanjutkan pendidikan dan lulus S2 pada tahun 2008. Profesor Widi melanjutkan studinya ke luar negeri. Pada tahun 2016 berhasil meraih gelar doktor dari Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University, Jepang. Beliau telah membuat 22 jurnal terindeks Scopus yang telah dipublikasikan pada tahun 2020 hingga 2024. Profesor Widi saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian profil singkat dari Profesor Widiatno. Selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti acara pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, dan para guru besar Universitas Gadjah Mada memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsa
Himne Gajah Mada. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rektor Universitas Gajah Mada membuka upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Insinyur Widianto Shut MSc PhD IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Insinyur Widiatno Shut MSc PhD pada Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Insinyur Widiatno Shut MSc PhD IPM dimohon berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 45355-M/07/2023 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 mengangkat nama Widiatno Shut MSc PhD NIP 197912105011002 pangkat Pembina golongan 4A Unit Kerja Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu silvikultur tropika. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya.
Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Insinyur Widyatno Shut MSc PhD IPM dengan judul Enrichment Planting Lanskap Hutan Alam Tropis untuk kelestarian pengelolaan hutan dan peningkatan cadangan karbon. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Senat dan anggota Majelis Wali Amanah UGM, Rektor dan para Wakil Rektor UGM beserta jajarannya, Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik, para dekan dan wakil dekan di lingkungan UGM, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Kehutanan, Kepala Pusat Studi dan Direktur-Direktorat di lingkungan UGM, Bapak Ibu rekan sejawat, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni, seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, para tamu undangan, keluarga, dan semua yang hadir secara luring maupun daring yang mengikuti pidato pengukuhan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga karena atas ridhonya kita bisa hadir di Balai Senat UGM pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Saya berserta seluruh keluarga besar mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan pidato pengukuhan guru besar saya pada pagi hari ini. Dalam sektor kehutanan, penelitian jangka panjang yang tersusun dalam roadmap penelitian yang terukur merupakan suatu keharusan untuk mencapai kelestarian pengelolaan hutan lestari sehingga dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Atas dasar ini, maka pidato pengukuhan ini disusun untuk dapat mengisi relung keilmuan dalam bidang pembangunan hutan dan memberikan serta menguatkan landasan pengetahuan filosofis dalam bidang silvikultur. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan dalam bidang silvikultur tropika dengan judul Enrichment Planting Lanskap Hutan Alam Tropis untuk kelestarian hutan, untuk kelestarian pengelolaan hutan dan peningkatan cadangan karbon. Hadirin yang berbahagia, Indonesia mempunyai hutan tropis terluas ketiga di dunia, baik dari sisi luas areal maupun keragaman hayatinya. Keragaman hayati tersebut berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia dan merupakan perwujudan layanan jasa ekosistem berupa mata pencarian, ekonomi, dan kualitas hidup yang baik bagi keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Luas hutan tropis Indonesia adalah 120,4 juta hektar yang terdiri atas hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung, masing-masing seluas 68,8 juta hektar, 22,1 juta hektar, dan 29,5 juta hektar. Pengelolaan hutan produksi Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan asas kebermanfaatan, lestari, kerakyatan, dan keadilan, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi manusia dan lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang. Akan tetapi, di dalam rentang 33 tahun, hutan tropis Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, illegal logging, konversi hutan untuk berbagai peruntukan lain. Berdasarkan monitor dari KLHK, laju deforestasi hutan tropis Indonesia bersifat dinamis dan secara umum telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kerusakan hutan tersebut berpotensi mengancam punahnya flora dan fauna asli hutan tropis serta meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia serta menurunkan pendapatan negara. Hadirin yang saya hormati, silvikultur merupakan ilmu terapan dalam mengelola hutan yang didasarkan pada berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah ekologi hutan, fisiologi pohon, genetika hutan, inventarisasi, dan ekonomi hutan untuk menghasilkan variasi produk sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan. Dalam perspektif ekologi,
Praktek silvikultur dalam pembangunan hutan berkaitan dengan pengaturan struktur dan komposisi vegetasi yang bertujuan untuk menghasilkan hutan yang produktif dan lestari. Implementasi silvikultur dalam pengelolaan hutan lestari tertuang dalam sistem silvikultur yang merupakan program jangka panjang dan terencana selama 1 tahun dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan hutan. Hadirin yang berbahagia, sistem silvikultur terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu permudaan, pemeliharaan, dan pemainan. Di Indonesia, pada umumnya menggunakan 2 sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan, yaitu sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis. Sistem silvikultur tebang pilih pertama kali diterapkan adalah tebang pilih tanam Indonesia pada tahun 1972 dengan prinsip kelestarian hutan sehingga penurunan produktivitas pada rotasi berikutnya dapat dihindari. Fase berikutnya dari implementasi sistem silvikultur tebang pilih dalam pengelolaan hutan alam Indonesia adalah 1. Sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia TPTI 1989 dan 1993, tebang pilih tanam jalur 1997, sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia intensif TPTII 2005, kemudian dengan diberlakukan P11 tahun 2009, pengelolaan hutan tropis pada hutan alam meliputi TPTI Tebang Rumpang dan TPTC. Kemudian yang terakhir adalah dengan berlakunya PP 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan dan permen LHK nomor 8 tahun 2001 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Sistem silvikultur yang digunakan adalah TPTI Tebang Jalur Tanam Indonesia, TPTC, dan Tebang Rumpang. Hadirin yang kami hormati, hutan Indonesia sebagai salah satu hutan tropis terbesar di Asia mempunyai ciri keragaman hayati yang tinggi dan mendukung 18,7% keragaman hayati tumbuhan dunia. Salah satu tipe hutan tropis Indonesia adalah hutan Dipterocarp dataran rendah yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae. Dipterocarpaceae mempunyai 16 jenis dan 510 spesies dengan 470 spesies tersebar di Asia. Di Indonesia, jumlah spesies Dipterocarp terbesar ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pengelolaan hutan alam di Indonesia menggunakan sistem silvikultur tebang pilih dan dikelola oleh badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Saat ini disingkat dengan PBPH. Pada tahun 1992, luas hutan produksi hutan alam Indonesia adalah 61,38 juta hektar dengan jumlah unit usaha sebanyak 580 unit dengan menghasilkan kayu produksi sebesar 26,5 juta meter kubik. Akan tetapi pada tahun 2023 luas areal PBPH hutan alam Indonesia adalah 18,03 juta hektar dengan jumlah unit usaha sebanyak 247 unit dengan produksi kayu sebanyak 4,51 juta meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa pengusahaan hutan tropis selama 31 tahun mengalami penurunan sebesar 70,6%, 57,45%, dan 82,7% masing-masing untuk indikator luas areal, jumlah unit usaha, dan produksi kayu tahunan. Penurunan produktivitas hutan alam juga disebabkan karena riap pertumbuhan pada tegakan tinggal hutan alam itu hanya kisaran 0,1 sampai 0,7 cm per tahun. Riap pertumbuhan ini lebih kecil dari yang disebutkan di dalam TPTI yang menyebutkan 1 cm per tahun. Hal inilah yang menjadikan rotasi pengelolaan BPPH selama 30 tahun tidak mampu mengembalikan potensi tegakan seperti yang dihasilkan pada rotasi pertama. Untuk itu perlu dikembangkan suatu teknik silvikultur yang dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan cadangan karbon. Salah satunya adalah dengan penanaman pengayaan enrichment planting dengan jenis asli native spesies dengan menggunakan teknik silvikultur intensif. Hadirin yang kami hormati, penanaman pengayaan enrichment planting adalah regenerasi buatan dengan menambahkan pohon-pohon dari spesies pohon komersial di hutan bekas tebangan yang tegakan tinggalnya tidak mampu mencukupi untuk menjamin kelestarian pengelolaan hutan. Enrichment planting bertujuan untuk meningkatkan kepadatan pohon komersial sehingga produktivitas kayunya akan meningkat. Keuntungan dari enrichment planting dengan menggunakan native spesies di hutan alam adalah mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan serta keragaman hayati hutan alam sekunder dan
jasa ekosistem services. Hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan hal tersebut, pemilihan jenis merupakan langkah awal dalam proses membangun hutan alam. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mencari kesesuaian jenis tanaman dengan tambah tubuh adalah dengan uji spesies. Hasil uji spesies 23 jenis Dipterocarp yang kami lakukan menghasilkan pertumbuhan dengan ring diameter antara 0,8 sampai 22,2 cm per tahun. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan riap diameter Dipterocarp pada permukaan alam yang di bawah 0,7 cm per tahun. Beberapa jenis tanaman Dipterocarp yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di dalam implementasi enrichment planting skala luas adalah Sorea leprosula, Sorea macrophylla, Sorea parvifolia, Sorea johrensis, dan Sorea steganoptera yang mempunyai riap lebih besar 1,5 cm per tahun dengan persen hidup tanaman lebih dari 70%. Upaya pengembangan enrichment planting secara luas pada hutan alam dengan jenis Dipterocarp menghadapi tantangan berupa ketersediaan bahan tanaman secara generatif yang tidak bisa tersedia sepanjang tahun dan sifat bijinya yang rekalsitran. Untuk itu, penyediaan bahan tanaman enrichment planting dapat dilakukan dengan menambahkan anakan alam, whiteling, stek pucuk, dan kultur jaringan. Di samping itu, kajian tentang silvikultur dan uji keturunan Dipterocarp terbukti dapat meningkatkan produktivitas hutan alam. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai rumusan silvikultur dan diaplikasikan dalam pengelolaan hutan alam dengan menggunakan sistem TPTC dengan teknik silvikultur intensif. Kegiatan penanaman dengan sistem silvikultur TPTC masih menimbulkan variasi naungan yang disebabkan oleh cabang-cabang pohon yang letaknya di jalur antara, sehingga menghasilkan variasi naungan dan juga berdampak pada variasi pertumbuhan tanaman. Pengurangan naungan pada jalur tanaman sebesar 50% dan 70% akan meningkatkan pertumbuhan tanaman masing-masing 69% dan 96% dibandingkan tanaman yang ternaung full 100%. Hadirin yang berbahagia, keragaman genetik didefinisikan sebagai variasi dan dalam komponen individu di dalam atau di antar spesies. Keragaman genetik akan berkontribusi terhadap keanekaragaman dan fungsi ekosistem serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pada pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih, kegiatan pemanenan hutan dengan tebangan dapat menyebabkan penurunan keragaman genetik dan berhubungan dengan peningkatan inbreeding dan selfing. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan penurunan keragaman spesies melalui isolasi genetik dan individu terkait dengan perkawinan antar kerabat, sehingga di masa mendatang dimungkinkan terjadinya kepunahan. Enrichment planting menggunakan spesies bermanfaat bagi konservasi spesies itu sendiri dan keragaman genetiknya, serta mendukung keragaman hayati dan fungsi ekosistem. Enrichment planting dengan keragaman genetik yang tinggi merupakan suatu metode untuk meningkatkan aliran gen dan persilangan antar pohon yang tidak berkerabat, sehingga produktivitas pohon akan meningkat. Untuk itu, bahan tanaman dalam enrichment planting harus dikumpulkan dari populasi yang besar, setidaknya 30 pohon induk yang tidak berkerabat. Dalam jangka panjang, kegiatan enrichment planting pada hutan alam dapat berkontribusi untuk meningkatkan keragaman genetik sebesar 12% dibandingkan permukaan alam dan mencegah Dipterocarp dari kepunahan di masa yang mendatang. Hadirin yang kami hormati, peningkatan pertumbuhan dan produktivitas hutan dengan sistem silvikultur TPTC akan meningkatkan kelestarian dalam pengelolaan hutan dengan rotasi tebangan 30 tahun. Implementasi teknik TPTC tersebut mematahkan hasil kajian SIS pada tahun 2003 yang menyarankan agar rotasi hutan alam produksi dengan sistem silvikultur tebang pilih adalah 90 tahun yang didasarkan pada riap pertumbuhan Dipterocarp pada bekas tebangan berkisar 0,1 sampai 0,7 cm per tahun. Sistem TPTI dengan permukaan alam akan menghasilkan produksi kayu yang menurun pada rotasi tebangan berikutnya sehingga kurang baik dari aspek ekonomi. Untuk itu, sistem silvikultur TPTJ dengan teknik silin dapat mempertahankan siklus tebangan dengan rotasi 30 tahun dan peningkatan produktivitas hutan lebih besar 30% dibandingkan dengan TPTI. Potensi TPTC mampu menghasilkan di atas 120
meter kubik per hektar. Capaian ini akan meningkatkan potensi tebangan hutan alam sekunder pada rotasi berikutnya yang saat ini hanya menghasilkan 25 sampai 35 meter kubik per hektar per siklus daur. Secara ekonomi, pengelolaan hutan dengan TPTC juga layak secara finansial. Dari sisi simpanan karbon, enrichment planting dapat berperan dalam penyimpanan karbon dan mempunyai kontribusi dalam mengurangi emisi CO2 dalam pencapaian Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia. Berdasarkan dokumen INDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada angka 31,89% dengan kemampuan sendiri, sedangkan dengan dukungan internasional target NDC adalah 43,2% pada tahun 2030. Perhitungan total biomas dari tanaman enrichment planting pada umur 25 tahun setelah penanaman pengkayaan akan menghasilkan karbon sekitar 139,52 ton karbon per hektar. Sehingga secara total, jumlah karbon pada sistem TPTC menggabungkan antara tanaman enrichment planting dan jalur antara akan menghasilkan 250 ton karbon per hektar. Hasil penambahan karbon ini 100% lebih besar dibandingkan simpanan karbon pada areal yang disimpan dengan sistem TPTI yang hanya menghasilkan 115 ton karbon per hektar. Berkenaan dengan mekanisme pembayaran karbon, sistem TPTC dengan enrichment planting berpotensi menghasilkan NPV lebih tinggi daripada TPTI, masing-masing sebesar 442 US dollar per hektar berbanding 145 US dollar per hektar dengan tingkat diskonto 6% dan rotasi tebangan 30 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi enrichment planting TPTC dengan teknik silin pada areal BPPH hutan alam dengan yang saat ini luasnya lebih dari 18 juta hektar akan meningkatkan serapan karbon serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui dan yang merupakan bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, hutan tropis merupakan salah satu sumber kekayaan alam untuk mendukung jasa ekosistem bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia di saat ini dan mendatang. Untuk itu, upaya pelestarian hutan alam tropis merupakan salah satu langkah konkret dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan kelestarian pengelolaan hutan dalam mendukung pembangunan hutan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, berdasarkan diskusi dan uraian di atas, maka upaya peningkatan produktivitas hutan alam sekunder dan peningkatan cadangan karbon dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, identifikasi tutupan lahan dan menentukan sistem silvikultur yang tepat di dalam mendukung pengelolaan hutan alam lestari. Yang kedua, implementasi enrichment planting menggunakan native species akan meningkatkan cadangan karbon hutan alam serta menjaga eksistensi native species hutan alam tropis di masa yang akan mendatang. Ketiga, mengkoleksi sumber materi genetik masing-masing jenis tanaman untuk enrichment planting dari berbagai lokasi atau provenan untuk menjaga keragaman genetik dan proses evolusioner pada ekosistem hutan alam. Keempat, pelaksanaan enrichment planting secara luas pada hutan alam sekunder dapat meningkatkan tutupan hutan, jasa ekosistem services dan peningkatan serapan karbon sehingga dapat mendukung pencapaian penurunan emisi sebagai program pemerintah dalam pencapaian volume net sink 2030. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengucapkan kembali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada saya sehingga bisa menyampaikan pidato pengukuhan guru besar Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu silvikultur tropika. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung usaha pencapaian guru besar kami. Terima kasih saya haturkan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengangkat saya sebagai guru besar di bidang ilmu silvikultur tropika Fakultas Kehutanan UGM. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang telah memberikan ruang aktualisasi di dalam pengembangan silvikultur hutan alam. Penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah
rektor dan wakil rektor, pimpinan dan anggota senat akademik, pimpinan Dewan Guru Besar, pimpinan dan anggota senat fakultas, dekan dan wakil dekan fakultas, ketua Departemen Silvikultur serta kepala Laboratorium Silvikultur dan Agroforestry yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan dukungan serta arahan dalam pencapaian guru besar ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, Profesor Dr. Sanafri Awang dan jajarannya, serta Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, beserta jajaran Wakil Dekan Dr. Kaharudin dan Dr. Dwiko Budi Permadi. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan rasa syukur mendapatkan arahan dan bimbingan dari senior-senior Fakultas Kehutanan, khususnya Departemen Silvikultur, Profesor Dr. Suryo Hardiwinyoto, sebagai pembimbing skripsi S1 dan mentor di Laboratorium Silvikultur dan Agroforestry Fakultas Kehutanan UGM, almarhum Profesor Dr. Sukoco, sebagai pembimbing S2 di Fakultas Kehutanan UGM yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pengembangan ilmu silvikultur tropika, khususnya pengelolaan hutan alam di Indonesia. Profesor Dr. Muhammad Naim yang selalu memberikan bimbingan dan sharing pengetahuan ilmu tentang pemeliharaan pohon dan silvikultur intensif dalam pengelolaan hutan tropis Indonesia. Profesor Dr. Sambas Sabarnudin sebagai senior yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam berkarya dalam bidang silvikultur agroforestry, dan Profesor Sumardi sebagai pembimbing akademik S1 yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam pembelajaran di Fakultas Kehutanan UGM. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada promotor saya selama menempuh program doktor di Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University, Profesor Dr. Shinya Numata dan Profesor Dr. Yoshiko Sumura. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega Profesor Naoki Tani dari Jirkas, Asako Matsumoto dari FEPRI dan Tetsuro Hosaka dari TMU yang banyak membantu dalam penyelesaian studi S3 di Jepang. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Ketua Departemen, Ketua Program Studi, seluruh dosen tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kehutanan UGM yang telah memberikan ruang diskusi dan kebersamaan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Kehutanan. Saya banyak mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ketua Departemen Silvikultur dan Laboratorium Kepala Laboratorium Silvikultur Agroforestry, Prof. Suryo Hardiwinoto, Prof. Budiadi, Ibu Adriana, Bapak Gunawan Wibisono, Prof. Priyono Suryanto, Akmal Nur Jihad, Dr. Rika Bella dan Mbak Faridah, serta senior saya, Profesor Sambas Sabarnudin dan Insinyur Sukirno Dwi Asmoro Priyanto yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan selama saya bekerja dalam pengembangan ilmu silvikultur tropika. Kepada semua tenaga pendidikan yang dikoordinir oleh Bu KKA, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada pimpinan PT Saribumi Kusuma yang telah memberikan dukungan dan banyak kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang hutan dipterokarp. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolega di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM, Perum Perhutani, Pertamina Foundation, Pupuk Indonesia, Astra Foundation, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Sinarmas Group, April Group, PT Freeport, PT Bukit Asam, PT Maruekul, PT Sarpatim, PT Wijaya Sentosa dan PT Balikpapan Forest Industries, PT Surya Hutani Jaya, serta mitra-mitra lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta alumni khususnya Kakak Mahud dan juga mahasiswa yang selalu mendukung di dalam pengembangan dan publikasi ilmiah di bidang silvikultur tropika. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru-guru di SD 3 dan SMP 1 Bantar Bolang Pemalang, SMA 1 Pemalang yang telah memberikan bekal keilmuan yang sangat berharga bagi saya. Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1997, Kompak 97 yang secara bersama-sama melakukan pembelajaran di Fakultas Kehutanan UGM dengan penuh semangat dan kekeluargaan. Terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Tokyo telah memberikan beasiswa E3 melalui program Tokyo Human Resource Fund for City Development Scholarship Program and Tokyo Global Partnership Scholarship Program. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya haturkan gelar guru besar ini kepada Ibu tercinta,
Ismiati dan almarhum Bapak Sudarmo yang penuh rasa kasih sayang dan mengasuh dan mendidik saya serta memberikan teladan tentang kehidupan yang penuh makna. Semoga segala amal ibadah Bapak Ibu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasa terima kasih kami saya sampaikan kepada kakak saya Mbak Eka Sri Murwati dengan suami Mas Arwad Safari bersama keluarga. Doa dan terima kasih juga saya aturkan kepada Ibu dan Bapak mertua, Ibu Suratmi dan Bapak Slamet Teguh Santoso atas doa, bimbingan dan nasihatnya yang selalu beliau berikan kepada kami sekeluarga, serta terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik ipar kami, Gigih Panuntun Alam dan Amprih Panulung Alam beserta keluarga. Di hari yang berbahagia dan istimewa ini, saya ingin menyampaikan rasa sayang dan terima kasih kepada anak-anakku tercinta Muhammad Faris Manan dan Muhammad Hisam Zaki. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Teristimewa untuk istriku tercinta Ratia Artanti. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, doa dan pengorbanan di dalam menjalankan kehidupan bersama dalam suka dan duka untuk mencapai kebahagiaan dan keikhlasan serta menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyebut kehadiran Bapak Ibu dan dalam penyampaian pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini dapat terlaksana hanya karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji Allah Rabb semesta alam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Insinyur Widyatno SHUT MSc PhD IPM ditandai dengan pengalungan Samir Guru Besar oleh Rektor didampingi Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Para guru besar bertoga dimohon berdiri. Para guru besar bertoga disilahkan duduk kembali. Rektor Universitas Gadjah Mada menutup upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Insinyur Widyatno SHUT MSc PhD IPM. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya menutup upacara pengukuhan ini, kami informasikan bahwa Profesor Insinyur Widyatno SHUT MSc PhD merupakan salah satu dari 452 guru besar aktif di Universitas Gadjah Mada. Dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 20 guru besar aktif dari 33 guru besar yang pernah dimiliki Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi selamat Prof. Widi, yang saya sangat mengenal beliau ini adalah orang yang gigih mengawal Wanagama Nusantara. Malah
mungkin dinobatkan sebagai Presiden Wanagama Nusantara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Senat Akademik, pimpinan Dewan Guru Besar, dan seluruh guru besar yang telah hadir membersamai dalam upacara pengukuhan ini, baik yang hadir secara luring ataupun secara daring. Demikian juga izinkan saya menyapa beberapa tamu yang hadir. Bapak Insinyur Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Terima kasih Bapak. Ibu Diah Murtiningsih, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Nun sewu, mohon berdiri. Profesor Dr. Insinyur Budi Leksono dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Bapak. Dr. Insinyur Mahfuz, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih. Dr. Insinyur Belinda Arunarwati Margono, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial. Terima kasih. Bapak Kusno Wibowo, PJ Bupati Sleman. Terima kasih. Dr. Insinyur Ami Nurwati, Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Bapak Julius Bulo, Presiden Direktur Pertamina Foundation. Terima kasih Pak Bulo. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Insinyur Widiatno S.Hut MSc PhD dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Insinyur Widiatno S.Hut MSc PhD IPM beserta istri dan putra-putri meninggalkan tempat upacara. Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, dan para guru besar Universitas Gadjah Mada meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.